Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. InsyaAllah pengajian kita malam ini adalah pengajian fikih. Adapun materinya adalah terkait dengan hukum salat Jumat dengan mengikuti misalnya siaran radio atau televisi, atau sekarang lebih populer dan ini sedang marak dibicarakan, yakni salat Jumat dengan secara virtual. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang salat Jumat secara virtual? Misalnya ada orang salatnya di rumah dengan mengikuti siaran tertentu dari televisi, ya kan? Mungkin masjidnya ada di Jakarta, tapi yang ikut salat Jumat melalui siaran masjid itu ada di Sulawesi. Bisakah seperti itu dilakukan? Ya. Nah, inilah yang kita mau lihat, bagaimana penjelasan para ulama kita. Tentunya dalam hal ini secara khusus adalah penjelasan para ulama fikih, ya, dari berbagai mazhab, ya, melihat tentang konteks seperti ini, ya. Jadi pertama, kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, al-aslu fi salatil jama'ati an yatahaqqaqa fiha ma'na al-ijtima' al-haqiqi. Jadi asal daripada salat jamaah itu adalah tercapainya, terpenuhinya, ya, perkumpulan itu secara hakikat. Ya, jadi betul-betul yang dimaksud dengan salat jamaah adalah memang betul-betul orang berjamaah di situ, berkumpul di tempat yang satu. Ya, tidak bercerai-berai. Ya. Tapi mereka itu berkumpul di suatu tempat gitu. Ya. Bi an yakuna al-imam wal ma'mum fi makanin wahidin ma'a ittisali as-sufufi wa ma'rifati al-ma'mum bi intiqalati al-imam. Ya, di mana antara imam dengan makmum itu berkumpul, berada di suatu tempat. Ya, imam dengan makmum harus berada di tempat yang satu, di tempat yang sama. Ma'a ittisalis sufuf, dengan bersambungnya saf-saf barisan. Wa ma'rifatil ma'mumi bintiqalatil imam, juga di samping
makmum itu tahu persis tentang intikalnya imam itu, gerakan-gerakan salatnya imam. Misalnya dia ruku, makmumnya tahu kalau imamnya sedang ruku, atau dia takbir, makmumnya tahu kalau imamnya sedang takbir, ya, dan seterusnya. Wa dzalika izharan li syairati ssalati allati tawakhat fiha syari'atu at-tarabuta bainal muslimin. Ya, itu sebagai bentuk menampakkan syiar salat itu sendiri, ya, yang ditekankan oleh syariat Islam, adanya tarabut. Ya, tarabut itu artinya ada begini, ada saling keterkaitan satu sama lain, ya. Nah, itu makna dasar daripada jamaah gitu. Sedangkan wal jumu'atu mustaqqatun minal ijtima', sedangkan istilah jumu'at, ya, jumu'at itu mustaq dari kata ijtima' yang artinya berkumpul, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ya, fil Fatawi, wali ajli hadzal makna bi asli istiqaqiha. Berdasar pada makna ini, makna Jumat dengan ijtima' karena itu mustaq, artinya ya sinonim, ya. Faqad ajma'al ulama'u ala istirati tahaqquqi ma'na al-jama'ati fi sihhati salatiha. Sehingga kemudian ulama itu sepakat, ya, sepakat tentang disyaratkannya, ya, terpenuhinya makna daripada jamaah itu tadi demi untuk sahnya salat itu sendiri. Jadi disepakati ulama bahwa yang namanya salat jamaah adalah harus betul-betul terpenuhi makna daripada berkumpul, ya. Lianna min maqasidil iqtida ijtima'a jami'in fi makanin wahidin urfan ala ma jara alaihi amalul muslimina salafan wa khalafa abral asari wal amsari min ghairi nakirin. Jadi karena di antara maksud daripada iktida, mengikuti itu adalah, ya, berkumpulnya semua di dalam tempat yang satu. Itu secara urf, ya. Dan ini yang terjadi, yang dilakukan dari generasi ke generasi para orang-orang Islam itu, baik salaf, ya, dahulu ataupun belakangan ini, sepanjang sejarah, ya, dan sepanjang tempat tanpa ada yang mengingkari akan hal ini, ya. Oleh karena itu, disinilah kita melihat penjelasan para guru kita dari berbagai mazhab, ya. Misalnya di dalam mazhab Hanafi, ya, qala al-Imam Al-Kasani. Jadi Imam Al-Kasani ini adalah seorang ulama mazhab Hanafi, ya, dia mazhabnya Hanafiyah, ya. Dia mengatakan di dalam kitab Bada'ius Sana'i, ya, di dalam kitab Bada'ius Sana'i, ad-dalilu ala anna al-jama'ata syartun anna hadhihi as-salata tusamma jumu'ah. Ya, adapun dalil
bahwasanya berjamaah itu, berkumpul itu merupakan syarat sahnya salat Jumat, ya, itu kata guru kita Imam Al-Kasani. Jadi syarat sahnya Jumat itu adalah betul-betul berkumpul, ya, berkumpul. Fala budda min luzumi ma'na al-jum'ati fiha i'tibaran lil ma'na alladhi ukhidha al-lafdhu minhu min haitsu al-lughatu. Ya. Jadi memang harus terpenuhi makna daripada berkumpul itu dari sisi kebahasaan. Jadi namanya berkumpul ya artinya memang dia sama-sama berada di tempat itu. Itu namanya berkumpul. Jadi kalau ada orang di sini lalu kemudian satu di sana, wah itu tidak berkumpul namanya. Sekalipun misalnya mereka bisa saling memandang satu sama lain melalui media. Ya, misalnya sekarang ada media Zooming, ya kan? Tapi apakah itu dianggap berkumpul dalam satu tempat? Ya, tentu dari sisi kebahasaan itu tidak terpenuhi. Jadi itu menandakan bahwa misalnya ada orang salat Jumat di Masjid Makmur, ya nanti ada shootingannya, ya ada virtualnya, nanti ada yang ikut misalnya di daerah sebelah, nah, itu kan tidak berkumpul namanya, karena satu di sono, satu di sini. Nah, sementara yang dimaksud berkumpul ini adalah betul-betul semuanya berada di suatu tempat. Ya, itu dari sisi kebahasaan yang sekaligus menjadi syarat sahnya Jumat itu. Itu penjelasan. Nah, sedangkan oleh karena itu kata guru kita, walihada lam yuaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata illa bi jama'atin wa alaihi ijma'ul ulama. Karena begitu, dengan demikian Rasulullah itu tidak pernah ya melaksanakan salat Jumat kecuali betul-betul semuanya mereka berkumpul di tempat yang sama. Dan inilah yang menjadi kesepakatan para ulama atau disebut dengan ijma'. Ada konvensi di kalangan para ulama. Dan kita harus tahu di dalam hukum Islam itu ya, ketika ada satu masalah hukum dan itu sudah disepakati, maka itulah paling kuat. Jadi hukum yang ditetapkan di dalam agama berdasarkan ijma itu jauh lebih kuat ketimbang misalnya hukum yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran misalnya atau hadis misalnya. Lebih kuat ya, dan tidak bisa lagi sebenarnya diotak-atik ya, ketika satu hukum itu sudah menjadi mujma' alaihi, disepakati oleh para ulama ya. Itu menurut penjelasan dari mazhab Hanafi yang diutarakan oleh Imam Al-Kasani. Bagaimana dengan pendapat mazhab Maliki? Nah, di sini disebutkan juga. Jadi ini nusus atau teks-teks yang terambil dari kitab-kitab mazhab yang menjadi referensi di dalam mazhab ya masing-masing mazhab. Nah, seperti yang disebutkan. Wa qala al-Imam al-Qarafi. Ini Imam Al-Qarafi ini adalah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Ya, wa qala al-Imam al-Qarafi fil Furuq. Ya.
Jadi ada kitab namanya Al-Furuq, itu ditulis oleh Imam Al-Qarafi, seorang ulama mazhab Maliki. Apa katanya Imam Al-Qarafi? Wa ammal waqifu fil baiti fa huwa munqati'un bi makanihi anil masjidi wa anil musallina fil masjidi wa la budda min al-ijtima'i ma'al imami wal ittisali bil jama'ati fil makani wal mutaba'ati wal ittisali fil af'ali walaula dhalika la batala al-ijtima'u fil jama'at wala jasa an yusalli al-imamu fil mihrabi fil jami'i wan nasu yusalluna fi masakinihim wa khanatihim wa aswakihim wa madarisihim min ghairi ittisali as-sufufi ala wajhin min wujuhil ittisal. Jadi kesimpulannya, kata guru kita Imam Al-Qarafi, adapun orang yang tinggal di rumahnya, berdiam di rumahnya, maka itu dianggap sebagai munqati, terputus. Terputus apanya? Terputus pertama perkumpulannya antara dia dengan orang-orang yang berada di masjid. Jadi misalnya contoh, di masjid ini kita salat Jumat, karena mungkin mikrofonnya itu kedengaran di suara luar, ada orang di sebelah di kantornya, dia ikut salat Jumat dengan mengikuti suara di sini, itu munqati, tidak dianggap berkumpul di tempat yang sama, gitu. Nah, sehingga kemudian itu tidak dianggap berkumpul di tempat yang sama, maka kemudian juga tidak dianggap apa istilahnya itu bersatu, ya. Itu penjelasannya. Karena kalau itu dianggap bersatu, maka bisa jadi ada orang imamnya salat di masjid, nanti yang lainnya salatnya di rumahnya, salat di tokohnya masing-masing, ya, salat misalnya di pasar atau salat di sekolahnya, dan itu jelas tidak dianggap mereka berkumpul di tempat yang sama, sehingga munqati, terputus. Nah, karena terputus berarti kalau dia salat Jumat model seperti itu, dianggap salatnya tidak memenuhi syarat Jumu'ah, berkumpul di tempat yang sama. Kalau tidak terjadi, tidak terpenuhi, itu berarti tidak dianggap salatnya sah, tidak dianggap salatnya sah, alias tidak sah salat Jumatnya orang yang seperti ini, ya. Tentu itu mazhabnya Maliki. Sekarang bagaimana penjelasan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i? Ya, di sini disebutkan wa qala al-Allamah Al-Khatib Asy-Syarbini. Jadi Imam Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini ini adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, dia menjelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jadi ada kitab namanya Mughnil Muhtaj. Dia mengatakan wa syartu tsalitsu min syurutil iqtida an yuadda mujtama'aini la yadhhura asy-syi'aru wat tawaddu wat ta'adulu id law tufiya bil ilmi bil intiqalati faqad kama qalahu ata la batala as-sa'yu wal ma'muru bihi wad du'a'u ila al-jama'ah wa kana kullu ahadin yusalli fi suqihi aw baitihi bi salati al-imami fil masjidi idza 'alima bi intiqalatihi. Jadi guru kita di sini mengatakan tidak cukup yang namanya salat jamaah bisa mengikuti gerakan imam dengan sebatas pada pendengaran saja. Jadi misalnya tadi imamnya memimpin salat pakai mikrofon, kan dia kalau dia takbir Allahu Akbar, tentu kan orang yang di luar itu pasti kan dengar, oh imamnya sudah takbir Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus baru ada bacaan pendek, lalu kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Pastikan orang di luar sana kan tahu bahwa ini dia sudah ruku. Kenapa? Karena dia bisa mengikuti dengan suara. Nah, mengikuti gerakan imam sebatas suara itu tidak dianggap, ya, di dalam mazhab Syafi'i sebagai iktida, itu tidak dianggap, ya. Tetapi mereka itu harus betul-betul berkumpul, ya. Jadi tidak cukup kalau hanya suaranya imam yang didengar, tapi memang orangnya di samping suara imam itu kedengaran baginya, juga dia harus berkumpul di tempat yang tidak terpisah antara tempat imam dengan makmum, ya. Jadi jelas penjelasannya. Nah, bagaimana pendapatnya mazhab Hambali? Ya. Wa qala al-'Allamah al-Mardawi. Jadi Imam al-Mardawi ini mazhabnya Hambali. Ya. Ada di dalam kitab dia mengatakan, ya, ada kitabnya ditulis namanya Al-Insaf, ya. Jadi Al-Insaf fi ma'rifatir rajihi minal khilaf itu adalah kitab fikih referensi di dalam mazhab Hambali yang ditulis oleh Imam Al-Mardawi. Ya, Imam Al-Mardawi mengatakan summiyat Juma'at li jam'iha al-khalqal katsir. Ya, disebut Jumat karena berkumpulnya banyak orang. Ya, jadi intinya para ulama di sini sepakat bahwa yang dimaksud dengan Jumat adalah beradanya orang-orang itu di tempat yang sama. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, ya, kesimpulannya adalah wa kullu hadhihi an-nusus wad-dawabit al-fiqhiyyah wal ahkam asy-syar'iyyah tubayyinu bi jala'in annahu la tajsi'u salatul jum'ati khalfal midya'i aw at-tilfazi aw nahwihima. Nah, berdasarkan teks-teks penjelasan para ulama tadi, mulai mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, disimpulkan bahwa salat Jumat di belakang mizya itu mikrofon, yang maksudnya berdasar pada mendengar, mungkin dengan radio, ya. Kan dulu orang kan pakai radio, ya. Saya masih ingat waktu kecil, ya, orang hampir semuanya pakai radio kalau mau tahu berita. Namanya televisi, ya, masih satu-satu, itu pun juga televisinya hitam putih. Ya, kadang kalau tidak ada lampu pakai aki. Ya, na capu akina dena. Dari situ menonton. Nah, sekarang ini Masya Allah begitu canggih. Awit tilfas, orang yang salat Jumat mengikuti televisi misalnya, au nahwihima atau semacamnya, itu tidak dianggap sebagai salat Jumat. Jadi kesimpulannya adalah salat Jumat ala virtual itu disepakati ulama mazhab kalau itu salatnya tidak sah. Selesai. Tidak sah. Ini sebenarnya juga pernah di Rusia, ya, di Rusia itu pernah menjadi apa istilahnya, menjadi viral, ya, sehingga kemudian ada beberapa organisasi keagamaan
itu meminta fatwa dari Mesir ya terkait dengan bagaimana hukumnya melaksanakan salat dengan cara virtual, mengikuti misalnya televisi yang disiarkan dari satu tempat tertentu, jamaahnya di mana-mana, mungkin ada di Rusia, ada di mana, ada di mana. Nah, ini disimpulkan dan dipatwakan bahwa salat Jumat seperti itu ya secara syar'i itu hukumnya tidak sah. Dan itu sebenarnya kalau di Mesir sendiri itu sejak tahun 50-an itu sudah dipatwakan. Ya, ada di sini disebutkan ya wa ala dzalika jarat fatwa Daril Ifta'il Masriyah abra usurihal mukhtalifah kama fi fatwa al-mufti al-asbaq fadilatul syekh Allam Nassar fi fatwa rakam 626 tertanggal 10 bulan 1 tahun 1951. Lalu kemudian mufti berikutnya Fadilatul Syekh Hasan Ma'mun, itu fatwa nomor 247 tertanggal 16 bulan 8 tahun 1955. Lalu kemudian mufti berikutnya lagi Syekh Muhammad Khatir Syekh, fatwa nomor 457 tahun 1976. Fatwa-fatwa ini menyatakan bahwa salat dengan mengikuti suara radio atau televisi ya itu dianggap salatnya tidak sah. Dan itu bukan sesuatu sebenarnya yang baru, karena itu para ulama sebelumnya sudah menjelaskan seperti yang kita sebutkan. Sekalipun ya ulama-ulama kita dahulu ketika membahas secara detail tentang hukum salat Jumat dengan berpisah-pisah jamaahnya itu belum ada televisi pada saat itu, atau radio juga mungkin belum ada. Ya, tapi belakangan ketika sudah ada radio, apalagi sudah ada televisi, baru kemudian dinyatakan secara tegas bahwa itu tidak sah. Wa bina'an ala dzalika fala yakhfa anna salatal jum'ati khalfal bathil mubashiri fil midya' wa tilfas aw ghairihima la yatahaqqaqu fihi ma'na al-ijtima' al-haqiqi alladhi min ajlihi syuri'at salatul jum'ah bi ijma'il ulama wa huwa ijtima'u jam'in fi makanin wahidin urfan. Ya, jadi intinya salat jamaah dengan mengikuti siaran langsung, apakah itu dalam bentuk siaran langsung radio atau televisi atau semacamnya, itu tidak terpenuhi makna daripada berkumpul secara hakikat. Oleh karena itu pertama tidak sah. Yang kemudian juga yang seperti itu mukhalifun limattafaqal fuqaha wa ala ishtiratihi fil iqtida' bi imamil jum'ah min ittisalis sufufi hakikatan aw hukman, juga menyalahi kesepakatan para ulama fikih akan disyaratkannya ada iktida, jadi mengikuti imam dengan bersambungnya saf ya. Terus yang kedua ittihadul makan, bersatunya tempat itu ya. Jadi saya kira sangat jelas ya, jelas apa yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa apa yang sedang viral di media sosial beberapa minggu atau bulan terakhir ini ya, tentang adanya salat Jumat secara virtual. Saya kira hukumnya sudah jelas bahwa salat Jumat seperti itu ya tidak sah hukumnya, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama dan bahkan sudah disepakati oleh para ulama kita. Saya kira itu sebagai pengantar dari materi kita
pada kesempatan ini ya mungkin kita masih ada waktu, ya mungkin masih ada waktu, ya kita kasih kesempatan kepada para jamaah. Ada pertanyaan, apakah air kubangan di jalan itu najis jika percikannya terkena pakaian? Apa ini? Pengendara atau pejalan, bisakah digunakan untuk salat? Yang ada di jalan atau yang ada di di apa lagi namanya itu, di gorong-gorong? Kalau yang ada di atas aspal, ya tergantung, ya tergantung. Kalau ada najis di situ, ya maksudnya airnya itu mengalir dan kena najis di situ, jelas itu najis kan? Ya najis. Kalau yang digorong-gorong jelas itu, karena itu kan air kotor, pembuangan dari mungkin dari saluran pipa dari mana gitu kan. Tapi kalau yang di jalan ini kemungkinan memang najis, mungkin juga kemungkinan tidak. Tergantung kalau itu terkena najis. Kalau ada di jalan itu misalnya ada najis, ya lalu kemudian airnya kena itu, berarti kan jadi airnya itu najis. Nah, kalau itu yang misalnya tiba-tiba ada motor lewat, kita jalan di situ, nepeciki kan, nah itu kan berarti kena najis. Tapi itu tidak juga bisa dipastikan, tergantung jalannya ada najis tidak di situ. Tapi kalau air yang di got-got itu ya menesan itu najis, karena itu ya pasti itu air pembuangan dari mungkin ya itu ya jelas. Jadi intinya itu kalau pakaiannya kena ya nyata betul itu ada najisnya, berarti kan mesti diganti pakaiannya, ya. Apakah boleh memelihara anjing? Ya, memelihara anjing ini sebenarnya diperselisihkan ulama. Ya, perselisihan ulama, tergantung memelihara anjing itu tujuannya apa. Ya, apakah tujuannya lil haras, untuk menjaga? Misalnya ada anjing saya pelihara untuk menjaga, misalnya di Pak Kampungnya, ya kan? Ada anjing untuk misalnya menjaga tanaman-tanaman, ya kan? Atau menjaga rumah, atau menjaga misalnya tempat tertentu agar tidak sembarang orang masuk di situ, misalnya demi untuk keamanan. Nah, itu ulama itu ada yang membolehkan, ya, termasuk di dalam mazhab Hanafi, ya, memelihara anjing dengan tujuan untuk menjadi penjaga itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya melihara anjing dalam arti dijadikan sebagai aksesoris, ya, wah itu enggak. Ya, enggak. Ya, tidak. Ya. Sekalipun sebenarnya ya ilatnya kenapa, ya ada yang mengatakan karena memang anjing itu zatnya memang najis. Sekalipun saya harus mengatakan dari sisi perspektif fikih, ada yang mengatakan bahwa anjing itu yang najis itu hanya liurnya, ya, liurnya, ya. Bahkan ada ulama mengatakan air kencing anjing itu tidak najis, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, dalam kitab Al-Muhalla bil Athar. Ya, kenapa Imam Ibnu Hazm mengatakan anjing itu tidak seluruhnya najis, bahkan
air kencingnya tidak najis karena tidak ada dalilnya. Karena dia memang ahlu zahir, ya kan, mazhabnya adalah mazhab zahiri. Dia mengatakan demikian. Tapi tentu kita mengacu pada pendapat mayoritas ulama. Kesimpulannya adalah, ya, banyak ulama yang membolehkan memelihara anjing bila tujuannya adalah untuk menjaga, ya, menjaga. Bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan ada orang misalnya pergi berburu, ya kan? Ada orang pergi berburu, istilahnya kalau dalam bahasa Bugis, loke merengeng, madengeng merengeng, madengeng, ya, nakoyor asunero, macer iking, alena anjingnya itu misalnya diajari sedemikian rupa, lalu dia bisa tangkap misalnya rusanya, ya, dia tangkap itu rusa, dia gigit. Kata ulama, kalau dia hanya menggigit dan itu tidak mati, maksudnya setelah tergigit dan mati, yang penting dia tidak makan, maka itu halal dimakan, kan? Wa ma 'allamtu minal jawarihi mukallibin, ya kan? Jadi ada ayatnya itu. Jadi yang kita ajari seperti anjing itu yang bisa dipakai berburu, bisa dimakan itu hasil tangkapannya anjing itu selama dia menggigit dan dia tidak makan, ya. Ya miko makan di noko ni napanala tawana sebelum angke bos alam memang dipopana cedi. Wah, itu haram hukumnya. Tapi kalau dia hanya menggigit, datang anunya, tuannya, itu halal. Ya. Ya. Saya kira itu, ya. Ya, jelas ya. Ya. Ya, itu dia masalahnya. Ya, itu masalahnya itu. Kalau pergi ke situ, kalau mengganggu tetangganya itu lain lagi persoalannya. Ya, mengganggu tetangga, apalagi kalau anjing yang besar itu kan, yang dipakai untuk misalnya oleh para aparat itu mendeteksi ada misalnya apa di sini, ya kan, anjing apa namanya, anjing pelacak. Nah, itu kan, itu yang begitu-begitu termasuk lil haras. Yang dalam konteks sebagian ulama itu boleh, karena itu ada kegunaannya tertentu. Ayam ko makadaki naganggu ki pasi mata makbuk kelo ni matin roh, itu persoalan lah laisi itu. Ya. Ya kan? Ya itu dia. Ya, itu juga kalau dia lompat dari pagar, wah, keluar bisa digigit itu anak-anak itu kan. Makanya kan dirantai tuyur, mesekang itu makwa itu. Ya. Bagaimana hukum wakaf uang? Ini wakaf uang ini sebenarnya diperselisihkan ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Saya hanya menjelaskan. Ya, sebagian ulama memandang atau melihat bahwa wakaf uang itu tidak boleh. Ya. Kenapa wakaf uang itu tidak boleh? Karena yang namanya wakaf itu al-habsu, ya, menahan zatnya. Ya, misalnya ini uang saya wakafkan, ini mesti bertahan ini. Tapi kalau saya wakafkan, dibelanjakan, kan habis ini. Makanya itu tidak boleh katanya diwakafkan. Uang itu tidak boleh diwakafkan. Tetapi sebagian ulama itu membolehkan wakaf uang dengan catatan, ini seperti di dalam mazhab Maliki, dengan catatan bahwa wakaf ini misalnya saya kasih siapa, lalu kemudian uangnya itu dijadikan sebagai pinjaman kepada orang untuk kemudian dipakai untuk berusaha.
Jadi uang yang saya berikan itu tidak kemana-mana. Bilang nak pinjam ya anu. Nah, itu katanya nanti gantinya itu dianggap sama dengan yang saya berikan. Begitu. Kami kau makan deki wakaf ke ngedui tanpa langsung dipakai beli misalnya sarilau capu duit nah, itu tidak boleh karena habis. Yang namanya wakaf al-habsu harus ditahan itu anunya zatnya. Beda kalau seandainya dalam konsepnya Maliki, mazhabnya Maliki, ini uang diwakafkan, nanti misalnya dipinjamkan kepada siapa, dipakai berdagang, nanti setelah itu dikembalikan dalam bentuk qard, dalam bentuk pinjaman, maka itu yang dikembalikan itu dianggap itu juga yang ini karena bicara tentang qimah. Nah, itu boleh. Jadi kesimpulannya ada yang membolehkan wakaf uang dan ada yang tidak membolehkan karena mengacu pada pemaknaan daripada wakaf itu sendiri, di mana wakaf itu semestinya zat yang diwakafkan itu tidak habis, ya tidak habis. Nah ini uang kalau diwakafkan dibelanjakan habis, makanya tidak boleh menurut sebagian ulama. Jelas ya? Ya ini butuh penjelasan lebih jauh karena ini masalah apalagi sekarang ini ada gerakan wakaf uang. Orang kan tidak tahu itu wakaf uang itu seperti apa. Iya, ya ada yang membolehkan tapi ada syarat-syaratnya. Tidak mutlak bahwa ini saya wakafkan uangku. Napa lo kamu mau balanca muliang anu muliang nasi kuning misalnya, wah itu enggak begitu. Jadi ada aturan-aturannya, ada kode etiknya. Ya, jadi nanti ada orang salah paham tentang wakaf uang itu. Jadi banyak ulama yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, tapi dengan catatan itu tadi. Ya, masih ada pertanyaan. Bagaimana hukum memakai apa ini? Cadar di saat apa ini? Dan di luar salat. Ya, saya kira ini cadar tentu saja ada yang menganggapnya sebagai wajib hukumnya, tapi ada juga yang menganggap itu tidak wajib. Ya itu kan perselisihan para ulama dan masing-masing tentunya ada dalilnya. Ya saya teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Ya ketika ditanya tentang cadar, ya dia mengatakan laisa minal marfudi wala minal mafrudi. Cadar itu katanya bukan sesuatu yang istilahnya diwajibkan, dipardukan, tapi juga bukan sesuatu yang ditolak. Jadi artinya kumelo ki pakai ni kode dek. Nah, bagaimana kalau misalnya dia salat dalam cadar? Ya, misalnya dia salat dengan pakai cadar. Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, terutama di dalam mazhab Hanbali ada yang membolehkan sebenarnya pakai cadar itu salat itu dengan pakai cadar, terutama bila misalnya ada ajnabi di situ. Ada orang laki-laki di situ yang bukan mahramnya, bisa dia pakai cadar. Tapi yang lainnya tentu mengatakan tidak. Ya, semestinya cadar itu dibuka. Ini juga ada penjelasannya lebih panjang. Insya Allah nanti kita khususkan nanti pembahasannya sehingga kemudian bisa lebih jelas lagi. Saya kira ya ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, jadi saya kira cukup untuk pengajian kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kalau kita panjang umur nanti pada pengajian berikutnya kita lanjutkan. Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.